Kabut asap pekat menyelimuti kota Palangkaraya dan berdasarkan informasi Pemprov Kalimantan Tengah, hal ini berasal dari 314 titik api yang belum dipadamkan. Ya, dan akibatnya pasien penderita infeksi saluran pernafasan akut pun terus bertambah. Charlie Kurniawan dan Safrudin Mahendra merekamnya untuk NetCJ. Inilah pemandangan kota Palangkaraya selama 2 hari terakhir. Asap disertai abu hasil kebakaran hutan terus menyelimuti dan membuat jarak pandang pengendara hanya di bawah 50 meter. Para pengendara harus ekstra hati-hati dengan kondisi ini. Ditambah pencemaran udara yang terus meningkat juga berpengaruh pada aktivitas warga sehari-hari. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 314 titik api yang masih menyala. Para kepala daerah berharap ada bantuan dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan yang menjadi ancaman bagi warga ini. Meningkatnya level pencemaran udara secara langsung berpengaruh pada kesehatan warga. Hasilnya, unit gawat darurat di Rumah Sakit Dori Silvanus pun terus didatangi pasien penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Pihak rumah sakit memperkirakan pasien akan terus bertambah bila kondisi udara tidak kunjung membaik. Ya, untuk mengetahui informasi terkini saat ini kita sudah terhubung dengan citizen jurnalis Safrudin Mahendra di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Safrudin, bisa ceritakan kondisi kabut asap saat ini? Ya, Palangkaraya saat ini dari pagi tadi kabutnya makin pekat dari hari kemarin, lebih pekat dari kemarin. Lebih pekat ya? Ya. Ya, ini ada informasi terbaru, kalau tadi kita bilang bahwa jarak pandang itu mencapai 50 meter. Jarak pandangnya ini kira-kira berapa sekarang? Ini bisa kurang, Mas, mungkin 5-10 meter aja nih. 5-10 meter. Aktivitas Ya, sendiri bagaimana, Mas? Gimana? Aktivitas masyarakat sendiri di sana saat ini seperti apa? Ya, masyarakat sebagian masih ada yang bekerja gitu kan. Ada sebagian yang mungkin di rumah aja karena agak lenggang juga jalan. Terus anak-anak kan libur, mulai dari hari kemarin, tanggal 20 Maret sampai besok mereka diliburkan. Ya, ya Safrudin, tadi kan dari video yang Anda kirim, nampak pasien yang datang ke rumah sakit. Nah, bisa ceritakan apakah banyak pasien yang sakit akibat kabut asap? Ya, kami tidak bisa memastikan itu akibat kabut asap, tapi yang jelas saat saya kemarin mencoba mendokumentasikan situasi rumah sakit, saya lihat banyak anak-anak kecil, terutama yang datang ke situ dibawa oleh orang tuanya. Ada apa lagi tindakan yang dilakukan oleh Pemda, Mas, menangani kabut asap yang sudah semakin rendah ini jarak pandangnya? Saya kurang begitu tahu ya, karena memang saya mungkin selama ini yang Pemda lakukan hanya mungkin pemadaman yang sifatnya temporer ya. Ya, Safrudin, untuk yang soal yang sakitnya sendiri ini bagaimana? Apakah Anda lihat di sana memang ada pemeriksaan khusus dan juga kalau dari video ini kita lihat ada dokter sedang mengecek seorang bayi seperti itu ya. Ini bagaimana? Ya, tapi dari yang saya lihat itu memang setiap pasien yang masuk itu mereka langsung cepat diberi oksigen ya, karena mereka mungkin dokter-dokter sudah tahu ini akibat asap gitu. Jadi langsung diberi oksigen ke mereka. Dan tapi ya kalau yang saya dengar kan untuk kejadian luar biasa ini biasanya digratiskan rumah sakit, tapi saya kemarin dari beberapa orang yang saya tanya mereka harus bayar. Ternyata harus terutama bayar ibu, ya, mereka harus bayar. Dan Ibu Alik itu ya kemarin dia orang ya agak susah sih, dia bilang belum sempat ngurus ke BPJS dan dia harus ditagih untuk bayar rumah sakit itu. Ya, baik, Safrudin, terima kasih atas informasinya. Ternyata ini Zizi dilaporkan masih ada beberapa rumah sakit yang mengenakan biaya terhadap pasien, terutama dari asap ini ya, akibat dari asap. Betul sekali, dan masih terkait informasi yang sama, akibat kabut asap yang semakin tebal di Berau, Kalimantan Timur, aktivitas di Bandara Kalimaru pun lumpuh. Ya, hal yang sama terjadi di Jayapura, Papua, akibat kabut asap sejumlah penerbangan dibatalkan. Dan Edi Akbar dan Edi Siswanto merangkumnya untuk NetCJ. Kabut asap makin pekat. Aktivitas di Bandara Kalimarau, Berau, Kalimantan Timur terganggu. Sejumlah maskapai membatalkan penerbangan yang diajukan ke pihak Bandar Udara Kalimarau. Di antaranya maskapai Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Calstar. Lumpuhnya aktivitas di bandara telah berlangsung hampir sepekan terakhir. Sebagian calon penumpang terpaksa memilih jalur darat. Di Bandar Udara Kalimarau Denny's been working to conserve the species for many years, and he's an excellent trainer. sehingga semua
penerbangan masih menunggu perkembangan kuasa. Hal serupa juga terjadi di Timika dan Kabupaten Merauke, Papua. Sejumlah jadwal penerbangan terganggu akibat kabut asap. Puluhan penumpang maskapai penerbangan Garuda Air rute Jayapura Manokwari ini misalnya batal diberangkatkan sesuai jadwal pada minggu lalu. Mereka baru berangkat pada Selasa siang. Untuk membantu mengurangi meluasnya kebakaran hutan di Timika dan Merauke, telah dibentuk Satgas Penanggulangan Asap di 2 wilayah, terdiri dari Babinsa, Koramil, serta Kodim.